Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ya kalau ada kebetulan rumahnya di dekat laut di pinggir pantai gitu, coba sering lihat-lihat lah ya, karena ini ternyata tiba-tiba di mana-mana bermunculan pagar laut itu. Jadi ini sebenarnya bukan peristiwa yang baru, peristiwa yang lama dan tidak hanya terjadi di Tangerang Selatan. Banyak sekali daerah-daerah yang juga dikapling-kapling. Ini kok kemaruk banget ya Mbak Agi ya. Rupanya dia mengkapling daratan nggak cukup, sekarang lautan yang dikapling gitu ya Mbak Agi ya. Luar biasa, iya Mas Mm-mm. Ersu. Jadi Ya, ya. ini yang di coupling ya, belum Mm. lagi yang pembangunan-pembangunan yang di mana-mana gitu berupa resort, berupa restoran apung apa dan sebagainya begitu yang tidak perlu HGB seperti ini begitu. Jadi sebetulnya banyak sekali masalah di atas perairan laut kita ini Mas Ersu. Yes, oke. Nah, seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami. Saya Hirsu Arif. Dan saya Adibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik badan maupun rohani pikiran. Yes, oke. Jadi gimana Mbak perkembangannya, perkembangan apa di eh, pagar laut di Tangerang gitu ya. Hari ini rencananya ya pembongkaran tuh ya kan gitu ya, karena hari Rabu ya rencananya akan dibongkar, Betul. katanya sekarang malah Kementerian Kelautan yang mempersiapkan semacam logistik dan peralatannya. Tiba-tiba kok jadi balik badan begitu ya Kementerian Kelautan, setelah kemarin ngontos nantangin Pak Prabowo sebenarnya itu ya, yang bilang jangan jangan dibongkar dulu dong, itu kan barang bukti katanya begitu. Tiba-tiba sekarang berbalik dan segera menyatakan bahwa mereka yang akan mempersiapkan logistiknya gitu. Mereka akan koordinasi dengan Angkatan Laut. Ini apa yang terjadi nih? Saya jujur aja bingung dengan Menteri Kelautan kita itu. Bahkan sampai kemarin ya, ketika kemarin lusa ya, ketika dia menghadap Presiden Prabowo kan, dan dia menyatakan bahwa dia sudah mendengar ada sertifikat HGB dan SAM dari Menteri ATR. Tapi ketika itu dia kemudian bertanya juga bahwa janji harusnya bahwa besok, itu maksudnya kemarin itu ya, hari Selasa ya, itu akan ada yang datang, itu yang apa namanya, maksud jaring, pokoknya itu yang maksud JRP itu loh, Jaringan yang Rakyat Pantura. ya jaringan rakyat Pantura itu, yang omon-omon yang ngaku sok kaya nih bisa bangun pagar sepanjang 30 kilometer, walaupun kemudian dia bantah, saya nggak pernah ngomong seperti itu Pak, media salah kutip saja katanya. Tapi dia memang yang mengklaim bahwa itu swadaya dari nelayan, kan jaringan rakyat Pantura ini yang ngomong ya Mbak ya. Dan kemudian saya Betul. tahu di media-media sosial ada buzzer-buzzer yang kemudian mengglorifikasi, mengkapitalisasi itu. Ada beberapa buzzer yang main di situ, bahkan menyebutnya ini adalah untuk memang nelayan itu pengen apa, itu untuk kayak model apa sih Mbak dulu, yang kayak keramba-keramba buatan atau apa, yang untuk kalau Ya, besi-besi dibuang apa dikirim ke laut ya supaya karamba. ya, Heeh, heeh. untuk keramba ya itu ya sebenarnya, Iya, untuk ya agar nanti bertumbuhan karang di situ sekarang secara dan alami, sebagainya ya itu. kemudian ada tritip atau kerang begitu Hmm, menempel sehingga ya. ikan-ikan itu ada alga di situ, Hmm, plankton hmm, berkumpul di situ sehingga ah, ikan-ikan itu mendapatkan makanannya di situ. Mereka berkumpul ya. di situ Hmm, lama-lama kemudian itu menjadi sumber hmm. penghidupan masyarakat nelayan di sekitarnya begitu. Ya, kalau yang ini bukan, yang ini makanannya para Taipan yang nggak pernah kenyang-kenyang, para Taipan oligarki itu yang nggak, ini kelihatannya nggak ada kerakusannya, itu nggak ada batasnya ya. Setelah mereka Iya. mengkapling-kapling daratan habis, sekarang mereka mengincar laut, dan itu sebenarnya dimulai dari reklamasi di Teluk Jakarta. Sesungguhnya sudah mulai dari situ ya Mbak. Mhm. Iya, iya. Ya, jadi tadi kalau seandainya Pak apa namanya Mas Hersu menanyakan soal Pak Sakti Wahyu Trenggono KKP yang tiba-tiba Hmm, kok berubah begitu ya hmm, Mas Hersu hmm, pernyataannya begitu yang sebelumnya itu seperti menentang begitu dan hmm, meminta ditunda di eh, pagar laut itu pembongkarannya. hmm, Nah, ternyata kok tiba-tiba setelah ketemu sama Pak Prabowo kok jadi berubah begitu. Saya hmm, juga berpikir kenapa ya, tapi kalau kita melihat ya Mas Hersu, ini kan orang-orangnya Pak Jokowi semua, ini kita jangan hmm, hanya berhenti di menteri saja, hmm, apalagi kemudian Nusron Wahid mengatakan nanti akan dilihat siapa yang melakukan pengukuran, jadi hmm, itu ada hmm, perusahaannya, nanti bisa dicabut perusahaannya hmm, apa izinnya begitu bisa dicabut dan ya nggak hanya itu saja, itu kan hanya hmm. orang-orang yang disuruh begitu Level ya, bawah orang lah yang itu ya, orang dibayar bayaran begitu. aja ya.
Mm-mm. Iya, jangan mereka menjadi kambing hitamnya. Ini harus naik ke atas. Ini nilainya triliunan, begitu kan? Dan ini mengancam NKRI, begitu. Siapa nanti yang akan menghuni di situ? Akan menjadi apa? Orang-orang berkafling-kafling itu, apakah akan membangun rumah? Dipasarkan ke siapa pembangunan rumah tersebut, begitu? Kalau nilainya itu misalnya taruhlah seperti daratan per meternya itu sudah ratusan juta misalnya, itu siapa yang sanggup membeli? Apakah nelayan sanggup membeli? Saya, Mas Hersul, sanggup membeli, teman-teman on the record? Saya rasa tidak. Ini ada kalangan tertentu yang memang diperuntukkan bagi mereka, begitu Ya, kan? ya, ya. Karena atas selama ini reklamasi memang diperuntukkan untuk itu. Nah, kalau kita kembali kepada Sakti Wahyu Trenggono ini, Mas Hersul, dia kan kita tahu dia sudah 2 periode ini ya, berarti Mm. menjabat begitu sejak Edi Prabowo itu tersandung kasus. Nah, kemudian kita tahu juga Pak Sakti Wahyu Trenggono atau SWT ini adalah eh, bendahara Jokowi begitu, bendahara di tim tim kampanye nasional atau TKN-nya Jokowi begitu, terutama tahun 2019 begitu ya, yang dimana Pak Jokowi Maruf berkontestasi. Jadi ini betul orangnya Jokowi. Begitu juga dengan yang menjadi Menteri ATR BPN kala itu, karena ini kan sertifikat terbit tahun 2023. Kita tahu mulai 2023 sampai dengan Februari 2024 yang menjadi Menteri ATR BPN adalah Pak Hadi Cahyanto, dan ini Mm-mm. adalah juga geng Solo, orangnya Ya. Pak Jokowi Mm-mm. begitu. Dan Wamennya jangan lupa. iya, betul. Wamennya juga. Dan kemudian di atasnya ini yang menjadi KKP ini kan di bawahnya Menko Maritim dan Investasi, yaitu Mm-mm. Pak Luhut begitu. Ini Mm-mm. juga orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Bagaimana tidak dekat? Sebelum Pak Jokowi menjadi menteri, bahkan mereka memiliki Bisnis perusahaan bareng rakyat ya. bersama begitu. Mm. Jadi kita harus melihatnya ke belakang, ke hal-hal yang lebih besar. Ini adalah lingkarannya Pak Jokowi. Dan kalau seandainya penerbitan HGB ini kemudian disebut, bahkan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dia tidak tahu dan bukan atas izinnya dia sertifikat itu terbit. Padahal kalau berdasarkan undang-undang Omnibus Law yang baru yang Mm. dibuat secara terburu-buru dan diakui juga oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, itu adalah atas inisiasi dia begitu ya. Ini kemudian disahkan pada tahun 2021 begitu, Mas Hersu. Ini adalah turunan dari Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yaitu di mana tertuang dalam pasal 65 peraturan pemerintah, ini turunannya dari Omnibus Law, yaitu nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Di situ disebutkan hak atas tanah dapat diberikan asalkan memperhatikan hak publik. Nah, hak atas tanah di perairan, yaitu hak atas tanah di wilayah perairan harus mendapatkan izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani bidang kelautan dan perikanan, yaitu KKP. Yang artinya ketika itu yang menjabat adalah Pak SWT Sakti Wahyu Trenggono, begitu kan? Nah, tapi dalam hal ini Pak Trenggono membantah memberikan izin untuk menerbitkan sertifikat HGB di kawasan pagar laut tersebut. Artinya izinnya itu tata ruangnya diatur oleh KKP. Kemudian izin diberikan kepada Menteri ATR BPN, yaitu Pak Hadi Cahyanto, yang kemudian dia menerbitkan gitu, Mas Hersu. Dan diterbitkan untuk siapa? Nah, sekarang sudah ketahuan. Ini ada hubungannya dengan perusahaan aguan ternyata begitu. Ya. Jadi ya lingkarannya itu-itu saja. Tapi sekarang ternyata kemarin pada saat jumpa pers, Pak Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa dia tidak tahu dan dia tidak memberikan izin itu. Nah, sekarang kita harus bertanya kepada Pak Hadi Cahyanto, siapa yang memberikan izinnya sehingga kementeriannya dia mengeluarkan HGB dan SHM tersebut, begitu. Dan apa yang dilakukan kedua kementerian ini juga pasti harus pengetahuan Pak Luhut. Nilainya sangat besar loh ya, begitu. Ataukah mereka main sendiri, begitu, main menerbitkan saja, begitu. Atas rekomendasi siapa nih? Atas permintaan siapa? Atau atas suruhan siapa? Kita juga tahu mereka ini semua menteri yang bekerja untuk Pak Jokowi sebagai presiden. Dan kita tahu tidak ada visi misi menteri, dikatakan sendiri oleh Pak Jokowi, yang ada adalah visi misi presiden. Apalagi untuk hal yang sebesar ini, begitu, yang meliputi
pagar laut ada di 6 kecamatan, kemarin yang disebutkan hanya di Desa Kohot, di Kecamatan Paku Haji. Padahal pagar laut itu dari citra satelit terlihat itu ada meliputi 6 kecamatan dan di pinggir 16 desa begitu. Ini bagaimana yang lainnya? Sudah ada sertifikatnya juga atau belum gitu? Yang Ya, masih ya. dibicarakan yang di wilayah Paku Haji saja. Dan jangan lupa, karena ini kan ya sekarang kalau toh Agon nggak mengakui ya, Agung Sedayu nggak mengakui, tapi kan mereka juga melakukan penggusuran lahan di sepanjang kawasan itu juga, Mbak Agi, yang menimbulkan ribut itu sekarang kan begitu ya. Dan itu kelompok Agon ini atau usaha grup Agung Sedayu ini kan baru saja mendapatkan status PSN dari Pak Jokowi juga di akhir masa jabatannya Pak Jokowi sebagai barter atau sebagai ucapan terima kasih karena Agung Sedayu memimpin konsorsium untuk menyelamatkan wajah dari presiden kan waktu itu ya, namanya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya memang kelihatan sebenarnya benang merahnya itu, dan kalau ini mau dibongkar sebenarnya gampang kok. Ini cuman persoalannya mau atau tidak gitu. Ya, sangat-sangat gampang sekali, Mas Hersu. Jadi kemarin sudah disebutkan ya, kita mengulang isi Hmm. konferensi pers dari Nusron Wahid, yaitu Menteri ATR BPN, yang dia mengatakan ada 280 bidang tanah di sana. Gitu seolah sudah menjadi tanah itu, padahal belum begitu ya. Jadi di atas laut itu, di lokasi pagar laut tersebut, ada 263 bidang lahan yang terbit sertifikat HGB di wilayah Tangerang tersebut, itu di 234-nya atas nama PT Intan Agro Makmur, kita singkat IAM begitu saja ya, Intan Agro Makmur. Kemudian 20 atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, kita singkat CIS atau CIS begitu saja. Kemudian 9 individu memiliki HGB juga di area yang sama, dan selain itu ditambah dari 263 masih ditambah 17 lagi yang berupa sertifikat hak milik. Luar biasa ya, ini di atas perairan laut ada sertifikat hak miliknya begitu. Hmm. Yang itu apa namanya, eh, untuk mengecek milik siapa menurut Nusron kemarin, agar dicek di Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum gitu ya. Dan kemudian setelah ditelusuri, Mas Hersu, ternyata banyak sekali pertanyaan. Apakah ini ada hubungannya dengan PIK 2? Apakah ini ada hubungannya dengan Aguan? Apakah ada hubungannya dengan Agung Sedayu Group ASG begitu ya? Yang kita tahu ASG ini sekarang presiden direkturnya atau direktur utama adalah Nono Sampono. Nono Sampono ini adalah mantan komandan Korps Marinir. Dia pernah juga menjabat sebagai kepala Basarnas. Dia juga pernah terpilih menjadi wakil DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Ini cukup tinggi, DPD ini kan setara dengan DPR begitu ya, walaupun kewenangannya ini agak berbeda. Dan ketika dia menjabat sampai dengan tahun 2024 kemarin, dia rupanya merangkap juga menjadi direktur utama dari Agung Sedayu Group. Jadi ini orang kepercayaannya Aguan gitu ya. Grup loh ini, apa namanya, core dari perusahaan-perusahaan yang ada dimiliki oleh Aguan tersebut. Dan kemudian kita bisa melihat, Mas Hersu, bahwa ternyata apa namanya ya, PT Cahaya Inti Sentosa itu yang beralamat rupanya di kawasan 10 Blok C nomor 6 Jalan Kampung Melayu Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, Provinsi Banten, ini memiliki kaitan dengan Partai Indah Kapuk 2 atau PANI kalau di Bursa Efek Ya, di Bursa Indonesia Efek. disebutnya PANI. Nah, informasi ini diketahui berdasarkan info yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi PT CIS ini dalam surat pemanggilan rencana rapat umum pemegang saham PANI pada tahun 2023 disebutkan namanya. Jadi artinya ada hubungannya dengan perusahaan milik Aguan gitu, Cahaya Inti Sentosa tersebut, Mas Hersu. Dan kemudian juga tapi Mas Hersu, Kristi, kalau sini saya baca ya, ini yang menyebutkan, ini ada di kompas.com. Ini sekretaris perusahaan dari PANI, yaitu Kristi Gracelia, itu juga membenarkan bahwa PT Cahaya Inti Sentosa tersebut yang memiliki 20 bidang sertifikat HGB tersebut adalah anak perusahaan PANI yang diakuisisi pada tahun 2023. Tapi lucunya nih, kita lihat apa yang dia katakan. Untuk bidang-bidang tanah yang dipegang PT Cahaya Inti Sentosa sudah bersertifikat dalam AGB dan
sertifikat HGB ini dikeluarkan oleh ATR BPN. Dan kondisi lapangan bisa dilihat langsung bahwa lokasi tanah CIS sepenuhnya daratan. Klaimnya seperti itu, sepenuhnya daratan. Jadi dia tidak mengakui bahwa itu berdiri di atas perairan begitu. Dan kalau kita melihat lewat citra satelit, memang warnanya sudah agak beda Mas Elsu dengan warna lautan. Jadi karena ini pagar bambu tersebut sudah dipasang mungkin kurang lebih hampir 1 tahun gitu, bahkan lebih karena ada pemasangan yang dimulai pada tahun 2022, sehingga sedimentasi itu sudah naik, sudah terjadi sedimentasi di situ. Jadi biasanya permukaannya itu kan hanya berapa meter. Nah, ketika pasang itu laut kan membawa sedimen gitu ya ke pantai. Dan ketika dia mulai surut kembali, sedimen itu tertahan oleh pagar-pagar bambu tersebut yang lama-lama karena terjadi tiap hari, maka kemudian mulai naik itu permukaan dasar laut itu mulai naik begitu sehingga membentuk tanah yang baru. Nah, kemudian yang satu lagi yang PT Intan Agung Makmur itu ternyata alamatnya juga ada di PIK 2. Jadi pasti berkaitan dengan PIK 2 Mas Hersu, yaitu alamatnya di PIK 2 nomor 5 terusan Jalan Perancis Tangerang Banten. Jadi keduanya ini memang ada kaitannya dengan Aguan, dengan PIK 2, dengan Agung Sedayu begitu. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya nggak perlu dicari-cari lagi siap sekarang ya, ngapain cari-cari lagi gitu. Ya, tinggal dipanggil aja itu perusahaan-perusahaan jelas kok alamatnya jelas. Yang satunya tadi yang pertama yang paling banyak apa namanya yang perusahaan satunya Mbak? IAM. Ya, Intan Agung Makmur. Ya, Intan Agung Makmur itu ternyata komisarisnya Pak Freddy Numberi. Dan Freddy Numberi ini kan juga kita tahu dia mantan Menteri Kelautan kan kayaknya Pak. Jadi apa kaitannya ini di sini? Apakah juga dia karena kolehannya dengan Pak Nono Sampono atau apa gitu? Ya, jadi ini berisi orang-orang yang tadinya memang ada di pemerintahan, yang tadinya ada di Matra Angkatan Laut, begitu ya Mas Hersu, karena disebutkan tadi Pak Nono Sampono ini Jenderal Bintang 3 loh ya dari Marinir, dari Angkatan Laut. Dan kemudian coba ya saya cari ini ada di Tempo ini Mas Hersu yang menuliskan secara sangat jelas gitu. Ini disebutkan bahwa berdasarkan akta hukum umum, PT Cahaya Indi Sentosa adalah perusahaan yang beroperasi di sektor real estate. Jadi ini yang memiliki HGB di sana adalah real estate begitu ya, perusahaan real estate. Dan perseroan ini berdiri pada 14 Desember 2023 dengan nomor SKHHU itu bla 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 begitu ya, beserta dengan alamatnya begitu. Dan kemudian di sini terlihat bahwa perusahaan didirikan dengan modal 89 miliar, dimiliki oleh PT Agung Sedayu, sangat jelas. Dan kemudian PT Tunas Mekar dan Pantai Indah Kapuk II dan beberapa orang lain lagi. PT Agung Sedayu memiliki 300 lembar saham senilai 300 juta bla bla begitu ya. Itu soal sahamnya. Dan yang paling penting adalah susunan pimpinan dari PT Cahaya Indi Sentosa ini, yaitu adalah Nono Sampono sebagai direktur utama. Jadi ini merangkap, Nono Sampono ini menjadi direktur utama dari PT Agung Sedayu Group dan sekaligus menjadi direktur dari PT Cahaya Inti Sentosa yang memiliki 20 kapling bangunan itu ya, 20 bidang SHGB. Selain Dirut Nono Sampono, ada juga Ko Ching Siong namanya itu sebagai komisaris utama, kemudian Belly Jaliel sebagai direktur, dan Freddy Numberi. Ya, Freddy Numberi ini adalah mantan menteri KKP. Ini sama halnya dengan SWT Sakti Wahyu Trenggono begitu ya. Ini di masanya Pak SBY dulu ya. Dan kemudian ada Suryo Pranowo Budi Hadjo sebagai direktur dan Johannes Edmond Budiman juga sebagai direktur begitu. Yang paling menarik adalah nama Nono Sampono dan juga Freddy Numberi ini begitu. Nah, sementara untuk Inti Agung Makmur sendiri itu berlokasi di Jalan Inspeksi Pantai Indah Kapuk 2 nomor 5 Kelurahan Dadap tadi, dan ini berkegiatan usaha di bidang pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate. Lagi-lagi dua perusahaan ini terafiliasi dengan namanya adalah terdaftar sebagai perusahaan real estate. Nah, kemudian perusahaan ini berdiri dengan modal 5 miliar, dipimpin dengan seseorang bernama Kusuma Anugrah Abadi dengan kepemilikan saham 2.500 lembar dan kemudian Inti Indah Raya 2.500 lembar. Tapi kedua pihak ini, baik perusahaan maupun atas nama pribadi ini,
tidak memiliki jabatan apapun di PT Intan Agung Makmur, dan malah justru posisi direktur dipegang oleh Belly Jalia dan komisaris oleh Freddy Numberi. Jadi sangat jelas ya bahwa Pak Freddy Numberi, mantan Menteri KKP ini menjadi komisaris di kedua perusahaan yang disebutkan Betul. oleh Ya jadi jelas dong nih ya Nusron. arahnya ya. Sangat jelas ini arahnya Mas Erso. Jadi kalau seandainya kemarin pengacaranya dari Agung Sedayu Group, yaitu Muanas Alaidit, selalu mengatakan tidak ada hubungannya, dia tidak mengetahui, dan bahkan di dalam unggahan medsosnya mengatakan bahwa yang membangun itu adalah jaringan rakyat Pantura dan mereka sudah mengakui. Jadi tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Nah sekarang ini Muanas Alaidit ini ketika dikonfirmasi oleh media mengatakan nanti ditanyakan dulu. Jadi dia belum mengetahui infonya. Jadi ini bulat ya, sengaja ya, Sengaja selama dibuat ini bulat, dilempar saat ini ya. gitu kan. Bukan bulat, sengaja dibuat bulat gitu ya. Sejak awal kan Iya betul. kita juga menyatakan bahwa ini nggak misterius kok, dibuat seakan-akan Hmm. misterius gitu. Tapi terlalu nggak canggih itu yang siapa JRP yang kemudian menyebut bahwa ini adalah swadaya dari nelayan. Nelayan penghasilannya berapa sehari dan kemudian bisa membiayai itu miliaran kan nggak masuk akal. Yang sekarang sebenarnya clear kok kalau kita melihat ininya ya, Hmm. Mbak ya, rangkaian ceritanya ini clear gitu. Tinggal pemerintah mau dibuat clear atau enggak, ataukah ini cuman berakhir kemudian nantinya setelah dirobohkan kemudian tidak ada pertanggungjawaban dari mereka-mereka yang punya eh, apa HGB dan SHM nih. Dan kemudian kalau mereka diminta pertanggungjawabannya, siapa yang memberikan itu? Itu kan juga harus ada pertanggungjawabannya. Seperti Anda sebut tadi kan Pak Nusron itu hanya menyebutkan siapa yang mengukur lahannya di situ, siapa yang nanti saya simak sampai levelnya cuma Kabupaten Tangerang saja yang akan diperiksa itu. Yang katanya Kepala BPR BPN ATR-nya di Tangerang kan udah Hmm. pensiun gitu. Betul. Mhm. Iya, iya, semestinya sekarang begini. Konsepnya sekarang Presiden Prabowo sudah meminta agar ini diusut, agar dilihat ke belakang siapa yang bertanggung jawab, siapa Ya. yang meminta, siapa yang membangun, sejak kapan dan sebagainya. Dan mohon maaf ada suara kucing saya, dia sedang protes gitu. Jadi, Nggak apa-apa, lanjut aja Mbak Agi ya. Dia menikmati jadi perbincangan Mbak Agi kali. iya betul dia suka suka mendengarkan. Jadi kalau kita melihat ini Mas Ersu ya dimulai ada Omnibus Law pada tahun 2021 begitu ya, dan kemudian pejabat-pejabatnya misalnya Hadi Cahyanto dia mulai menjabat mulai tahun 2022 ini termasuk dalam geng Solo begitu, dan kemudian kita tahu juga yang menjadi Menteri KKP adalah bendahara dari TKN tim kampanye nasional Jokowi Maruf begitu yaitu Pak Sakti Wahyu Trenggono, dan kemudian juga sesudahnya begitu ya pada tahun 2022 mulai dibangun pagar tersebut. Diketahui dari mana? Diketahui dari citra satelit. Citra satelit itu kan merekam dari tahun ke tahun seperti misalnya IKN, kondisi permukaan tanah atau lahan di IKN itu kan dipotret oleh NASA sehingga ketahuan pada tahun 2022 seperti ini, pada Februari 2024 seperti ini, dan itu dipublikasi. Jadi citra satelit tidak hanya memotret saat, tapi kita bisa beberapa tahun ke belakang pun kita bisa melihat perbedaannya. Dan terlihat bahwa pagar laut itu mulai dibangun pada tahun 2022. Nah, kemudian pada tahun 2023 diterbitkannya sertifikat-sertifikat tersebut, begitu. Bulan Agustus ya kalau tidak salah ya. Itu Ya, terbitnya. mulai bulan itu diterbitkan ya. Dan kemudian pada 2024 bulan Februari pindahlah di Menteri ATR BPN ke AHY begitu. Hmm. Nah, AHY kalau seandainya sekarang mau dikaitkan dengan ini saya rasa kok terlalu jauh. Dia saja mungkin selama beberapa bulan itu masih belajar apa sih ini barangnya, masalah-masalah mafia tanah, masalah-masalah apa namanya tata ruang apa dan sebagainya. Dan sebagai wakilnya AHY ketika itu kalau tidak salah kan apa namanya orangnya Pak Jokowi juga yaitu Raja Juli yang sekarang menjadi Menteri Kehutanan. Ya Kenapa Raja Juli Raja Juli? dilantik bersama dengan Pak Hadi juga gitu, dia masuk karena dia menggantikan Betul. Surya Chandra kader PSI tapi yang kemudian mendukung Anies Baswedan gitu. Rupanya di Iya. gelagatnya udah dicium ini, wah ini orang udah kok yang mendukung Anies Baswedan makanya diganti dengan Raja Juli gitu. Jadi Raja Juli terlanjut Iya. setelah Pak Hadi Cahyanto pindah ke Menko Polhukam, dipromosikan ke sana. Kemudian yang masuk AHY, wamennya tetap Raja Juli di situ gitu. Jadi Tetap dia Raja Juli tetap di situ. jagain dia Dan di situ.
tetap jagain, dan sekarang jagain tempat lain lagi, yaitu menjadi Mm-mm. Menteri Kehutanan. Mm. Kenapa Menteri Kehutanan? Yaitu Mm. karena PSN PIK 2 ini itu Ya. berada di wilayah Ya. mangrove yang dimana di situ masih menjadi hutan lindung begitu. Hutan Mm-mm. lindungnya harus diubah menjadi hutan konversi dulu. Dari hutan Mm. konversi kemudian diubah lagi untuk peruntukan lahannya. Mm. Jadi masih panjang. Ini ada di tangannya Raja Juli. Kalau Raja Juli memberikan izin rekomendasi, maka diterbitkanlah itu sertifikatnya oleh BPN, sama dengan yang apa, hak atas perairan tadi diterbitkan izinnya oleh KKP, baru dibuatkan sertifikatnya oleh BPN, Menteri BPN. Sehingga lingkaran ini, oh ya, kenapa itu Raja Juli harus di situ? Karena harus ngurusi PSN ini yang punyanya Aguan ini juga, Mas Hersu, yang sampai Mm. sekarang ini masih terkatung-katung gitu lah, karena sudah terendus modusnya itu oleh seluruh rakyat Indonesia begitu. Sepertinya seperti Ya. itu dugaan kita. Oke, sebenarnya clear ya untuk Tangerang itu. Tapi yang kemudian yang menarik itu muncul kan di mana-mana juga itu ternyata. Ada saya membaca kabar yang di Surabaya itu yang kemarin juga sempat didatangi oleh Bang Saidi itu juga ya. Itu apa sih Ya, nama proyek ini kalau di Surabaya itu juga ternyata dia sudah punya HGB juga kan itu. Jadi ini betul. bukan bukan sulap, bukan sihir ini. Ini satu guru satu ilmu, jadi cara mainnya sama semua ini Mbak itu. Iya betul. Yang di Surabaya namanya SWL, Surabaya Waterfront Land gitu ya. Hmm. Orang biasanya menyebutnya sebagai SWL, ini di daerah pesisir timur Surabaya begitu, Mas Heri. Ini juga ramai. Kalau yang diberikan HGB untuk yang di Surabaya ini kan berupa reklamasi ini, Mas Hersu, Hmm. betul-betul berupa reklamasi. Ini ada 4 pulau yang sudah diberikan HGB, kalau tidak salah 600 hektar lebih ya. Ada berapa coba saya lihat, 656 hektar ya di atas laut Surabaya itu. Dan kemudian tapi kalau kita melihat PSN-nya begitu, itu ada 1.000 lebih, Mas Hersu. Ada 1.000 lebih. Jadi yang lainnya itu belum diterbitkan HGB-nya, kurang lebih demikian. Nah, yang di situ juga ini menuai banyak sekali protes. Pada tahun yang lalu sekitar bulan September itu ada ribuan masyarakat Madani Maritim, kemudian juga warga-warga yang di sana, warga nelayan, orang-orang Surabaya yang ikut merasa prihatin dan sebagainya, itu mendatangi Balai Kota Surabaya, mendatangi kantor DPRD dan sebagainya untuk menolak rencana PSN ini, termasuk PSN yang terakhir diterbitkan oleh Pak Jokowi. Jadi termasuk ke dalam 14 PSN yang 14 diumumkan oleh PSN ya. Erlangga Hartarto tersebut, termasuk Ya. yang di BSD dan juga yang di PIK 2 tersebut. Ini yang kemudian disampaikan akhirnya oleh Menko Erlangga bahwa itu akan dievaluasi semua gitu ya, Mbak Agi ya. Betul, betul, Dan betul. kan kemudian juga waktu mengumumkan hari Jumat kemarin itu Pak Erlangga Hmm, meluruskan bahwa Pantai Indah Kapuk 2 itu bukan PSN. Yang dimaksud dengan hmm. PSN itu adalah yang tropical apa namanya? Offline. Eh, re- tro- Hmm, Tropical Coastline ya itu yang disebut itu ya, dan itu posisinya di sebelahnya dengan Pantai Indah Kapuk 2 gitu ya. Jadi betul. ini memang jadi kacau balau ya karena terkesan sekali bahwa yang disebut oleh Nusron waktu itu yang waktu di DPD itu dompleng begitu loh. Jadi dan itu pun statusnya belum jelas juga kan gitu. Jadi kacau banget bahkan sampai yang kemudian di kawasan mana di kawasan Kohot dan seterusnya itu disebut juga sebagai PSN kan, apa ketika masyarakat tidak mau menyerahkan lahannya dianggap ya menghalang-halangi proyek strategis nasional pemerintah kan itu yang terjadi sebenarnya. Jadi ini betul-betul kacau ya sebenarnya PSN-nya itu diberikan juga tidak jelas statusnya, kemudian dengan PSN itu digunakan oleh mereka untuk melakukan penggusuran lahan dengan dalih PSN. Betul. Belakangan ketika diributkan mereka bilang itu apa nggak ada kaitannya dengan PSN. Mereka memang benar nggak ada kaitannya dengan PSN, tapi praktek di lapangan yang dilakukan oleh mereka kan menggunakan status PSN gitu. Iya, jadi itu sebagai ancaman gitu ya PSN. Kan Iya kita iya. tahu tidak masuk akal gitu. Apalagi PSN yang ada di Pantai Indah Kapuk 2 dan juga di BSD dan juga yang ada di Surabaya ini dikerjakan oleh swasta. Ini tidak sesuai dengan semangat PSN pada awalnya. Betul. Jokowi apa namanya, PSN ini kan untuk kemaslahatan warga masyarakat Dan memacu di pertumbuhan apa ekonomi. dari, Jadi ya daerah-daerah yang ekonominya iya, masih tertinggal, bukan kota Surabaya, betul. bukan Jakarta gitu. Hmm.
berupa bendungan, berupa pembukaan hutan untuk sawah begitu ya, atau apa namanya untuk berupa irigasi, berupa jalan tol begitu yang menghubungkan apa namanya satu provinsi ke provinsi yang lain, karena untuk membawa logistik yang biasanya selama ini sulit begitu sehingga menjadi mahal. Seperti itu sebetulnya tujuan PSN itu, untuk membangkitkan ekonomi secara nasional, dan itu adalah proyek pemerintah, bukan proyek swasta yang keuntungannya nanti di-keep oleh swasta, digunakan oleh swasta sebesar-besarnya untuk mereka, tapi di PSN-kan. Nah, memang apa dampaknya kalau ini seolah-olah begitu ya digelontorkan kepada kita asumsi bahwa ini tidak keluar dari APBN loh, yang PIK 2 ini adalah murni investasi dari swasta begitu. Dan kemudian buzzernya mengatakan, ini kan kita beruntung, ini investasi dari swasta, Ya. pemerintah tidak harus mengeluarkan uang dan sebagainya. Loh, bukan itu PSN itu. Kenapa swasta ini menginginkan PSN? Karena dengan itu mereka dapat melakukan apapun. Jadi Ya, ya. dengan mereka mendapatkan PSN, maka mereka dapat mengusir orang yang di sana, menggusur atas nama PSN, karena memang di PSN ini tidak bisa dipidana. Proyek PSN ini tidak bisa kemudian di meja hijaukan. Jadi setiap kali ada warga yang mengeluh, rumahnya tiba-tiba sawahnya sudah ditimbun, rumahnya sudah diambrukkan, apa dan sebagainya, begitu mereka hanya bisa mengadu saja. Ketika mereka mengadu, mereka membuat pengaduan misalnya ke polisi atau ke kejaksaan atau kemana, disuruh balik lagi, begitu. Dan penetapan ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yang melakukan hal tersebut itu sudah harus mereka terima, begitu. Jadi tidak ada aparat hukum, penegak hukum yang akan mau menangani, karena memang klausulnya itu seperti itu, dipermudah, dipercepat, dan kemudian bahkan RT RW itu bisa diubah untuk demi PSN ini, begitu. Nah, Ya. itu kan yang sangat diharapkan oleh perusahaan-perusahaan swasta tersebut seperti Agung Sedayu milik Aguan ini, begitu. Hmm. Jadi ini ternyata ya bukan hanya hutang yang menumpuk ya, APBN yang boncos, tapi proyek yang bisa proyek-proyek strategis nasional yang diberikan pada swasta yang itu menimbulkan konflik sosial gitu, yang Ya, dikhawatirkan ini bisa bukan hanya konflik sosial, bisa rasialis loh ini yang terjadi kalau nggak dicegah gitu. betul. Selain rasialis ya Mas Hersu, ini seperti apa ya, bara api yang belum muncul begitu kan. Mm-mm. Nah, sekarang saja di sana sudah saling curiga. Ini menimbulkan perpecahan, betul Yes, seperti kata Pak Nelayan yang sering diwawancara di Pak Khalid. televisi, Pak Hmm. Khalid yang sekarang, dan dia betul-betul loh, ini pejuang loh ini kalau kita melihatnya ini lah Dan pinter banget ya nelayannya ya. Ya, karena saya rasa dia belajar hukum jadinya. Dia Hmm. belajar hukum, dia belajar untuk melakukan perlawanan, tapi yang tidak berpotensi untuk diciduk atau dihukum itu seperti apa. Ini orang sabar sekali begitu ya. Jadi apa namanya, di antara warga masyarakat di sana pun yang mereka kemudian dapat duit dari pengembang dan juga yang menolak rencana pengembang itu kan jadi berbenturan Mas Ersu. Mereka Hmm. jadi bermusuhan, saling curiga, saling kemudian saling Ya. mengintimidasi, kemudian saling memata-matai. Ini betul-betul situasi yang sangat-sangat tidak sehat dan disebabkan oleh apa? Oleh ambisi rakus ini dari oligarki maupun dari sebetulnya Pak Jokowi dapat apa sih? Kita kan jadi wajib atau patut gitu ya untuk bertanya, Pak Jokowi dapat apa dari ini Pak, gitu ya. Pantas saja Pak Jokowi itu memiliki buzzer sangat banyak. Buzzer yang direkrut adalah buzzer-buzzer yang memang hidupnya dari buzzer begitu kan Mas Ersu. Jadi ya wajar kalau kemudian mereka tidak memikirkan bahwa ini menodai gitu rasa kebangsaan kita gitu. Kita prihatin sekali lah, ini banyak Ya. sekali apa PR dari Pak Jokowi, warisannya kok warisan yang seperti ini. Yes, oke. Jadi sekarang mulai banyak yang ngomongin yang tadinya juga jadi buzzernya Pak Jokowi kan sudah mulai insaf juga. Jadi bagus, syukurlah gitu, dan ini semakin membuka mata mereka gitu bahwa Pak Jokowi itu betul-betul tidak ada yang namanya warisan sukses dari Jokowi itu, yang ada justru malah beban buat bangsa dan negara ini. Iya ya Mas Hersu, dan buzzer-buzzernya itu Mas Hersu, selain yang kemarin itu, Hmm. kemarin siapa namanya Mas Hersu, si Yang mana? Rudy Valinka ya, Oh iya Rudy iya. Valinka sebagai komisaris, kok sebagai komisaris, Staf khusus. sebagai staf Hmm. sus begitu ya, staf khusus dari Ibu Menteri begitu kan.
Iya, kok Dia tapi kok sebagai tidak ada lanjutannya ya, baru ditegur oleh KSP ya pada kemarin itu ya. Nah, ini Ibu Menterinya juga mendapatkan titipan dari siapa kan pertanyaannya itu ya Mas Iya. Hersut. Jadi to Ya the siapa point lagi? tadi, Karena dia ya, basarnya siapa yang gitu. kalau kita melihat nih Mas Hersut, kan katanya dia ahli strategi komunikasi gitu. Hmm. Eh, Tidak hanya ahli komunikasi, tapi strategi komunikasi. Ternyata setelah dilihat, dulu kan Mas Hersut menanyakan, apa sih jejak akademisnya? Ternyata Hmm. dia ini ada di STIE Jakarta kalau tidak salah lulusannya Mas Hersut, itu Oh, dari ST. Hmm. akuntansi dan kemudian pekerjaannya yang membuzzer ini begitu ya. Banyak spill lah yang dia buzzeri itu, misalnya salah satunya adalah Diru Taspen, Hmm. Antonius Kosasih yang sekarang menjadi koruptor. Hmm. Hmm. Habis-habisan dia buzzeri begitu Mas Hersu, bahwa Hmm. dia tidak bersalah, bahwa dia begini apa segala macam, ketika itu kan bertarung dengan Kamarudin, apa namanya, pengacara itu ya, pengacaranya. Kamarudin Siamanjuntak ya. Iya, ketika itu Pak Kamarudin Simanjuntak itu menjadi apa pengacara dari Brigadir J ya Mas Hersu ya, yang Brigadir melawan Verdi Joshua Sambo, ya. Brigadir Yosua ketika itu, dan dia berani sekali mengungkap apa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Antonius Kosasih begitu, dan Hmm. itu dibazeri oleh Rudi Valinka, itu luar biasa buzzernya, Hmm. ngebazerinnya, dan diungkap juga oleh sesama buzzer besar begitu, kalau ini buzzer besar ya Partai Sokmed ketika itu, bahwa ternyata pekerjaannya itu memang menjadi buzzer dari kasus-kasus besar begitu. Ini Hmm. tudingan dari Partai Sokmed ya. Nah, kalau Sekarang tapi kemarin saya lihat Abu Janda juga sempat turun ke pantai ke apa Tangerang juga ya Mbak sempat ya pagar tapi laut. kemudian Betul. dihajar rame-rame akhirnya karena ternyata ketahuan bahwa katanya wawancaranya itu bukan di Tangerang gitu ya. Iya, ini kan orang memang sering sekali. Buzzer-buzzer Jokowi itu sering kali melakukan pembohongan, Mas Hersu. Abu Janda juga pernah melakukan perekaman seolah-olah ada di depan Ka'bah. Ternyata dia hanya muter-muter di depan gambar Ka'bah begitu ya, Mas Hersu. Jadi dan Kacau. seolah-olah jadi bergerak begitu kan, padahal enggak. Nah, yang belum lama ini, Mas Hersu juga terungkap, itu adalah Dede Budiarto, yang Kang Dede, Mas Hersu juga tahu ya, ini salah satu komisaris di PT Pelni. Ini Oh, yang ya 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 yang pokoknya kerjanya bikin rusuh aja ini ya. Hmm. iya, yang dia sudah apa Soal namanya, pengajian waktu itu yang dia melaporkan pengajian seustad yang dianggap salah apa itu salah atau apa gitu saya lupa waktu itu. Ya gitu ya. betul banyak sekali Mas Ersu yang kemudian dia dia angkat, kemudian orang terpengaruh ikut kemudian melakukan pembusukan terhadap sesuatu. Ini kan Islamofobianya ini kentara betul Hmm. begitu, dan memang ternyata sepertinya operasinya memang demikian. Dia pernah mengaku beragama Islam tapi kemudian ketahuan bahwa dia itu non non Islam gitu atau Siapa nonis nih? gitu. Dede Budiarto itu. Oh, Dan oke. dan kemudian baru saja beberapa hari yang lalu, pekan yang Hmm. lalu begitu Hmm. tepatnya, itu dari Universitas Hasanuddin Hmm. menyatakan bahwa Dede Budiarto ini bukan alumnus dari kampus tersebut begitu. Padahal Hmm. selama ini dia mengaku bahwa dia kuliah di Unhas begitu. Hmm. Jadi ini kan Hmm. memang penuh dengan kebohongan lah Unhas itu. mungkin bukan Universitas Hasanuddin yang dimaksud Itu ya. salah Universitas Khasnya Hasad apa ya Mas itu? Hasad gitu ya. Hasad dan Universitas dengki Hasad gitu gitu ya. ya. Hmm. Iya, begitulah riwayat dari buzzer-buzzer Pak Jokowi yang selama ini mendukung. Jadi Hmm. kalau seandainya ini ketahuan ya pagar laut di masa Pak Jokowi, untungnya sekarang ketahuannya Pak Jokowi sudah lengser, Iya, wah sehingga itu Pak pasti Prabowo dibelain habis. Nggak mungkin juga ATM-nya kan betul bongkar ya. luar Aman-aman biasa lah ya. pasti pembelaannya. Iya, Yes. dan Pak Prabowo kita sekarang berharap ya Pak, ayo Pak kuat Pak, kita semuanya mendukung begitu. Baik yang Ya, memilih maupun tidak memilih Pak Prabowo, saat ini kita rame-rame mendukung Pak Prabowo untuk menuntaskan hal ini gitu. yes, oke. Sampai sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Yes. Oke Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Insya Allah ketemu lagi besok. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gibrita, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Akal sehat. Salam akal sehat.